Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Saadah dengan NIM 10121110061. Nah, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan UAS SORP. Nah, untuk yang pertama, supply chain mission is to deliver margin to customers in a cost effective way. Nah, di sini adalah jawabannya salah. Yang kedua, trade-off biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan. Itu jawabannya benar. Dan untuk yang ketiga, fokus supply chain bisa berbeda, itu jawabannya benar. Nah, untuk yang keempat, ini kan disuruh ambil satu berita atau artikel. Nah, saya mengambil dengan judul Sistem Logistik Daerah Pengusaha Tuntas Perbenahan. Nah, untuk poin yang B itu rangkumannya adalah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mendesak pemangku kebijakan khususnya Pemprov Jawa Tengah memiliki sistem logistik daerah yang mumpuni. Dia menjelaskan berdasarkan survei bank, biaya logistik nasional mencapai 24,6% dari angka Bank Dunia 24,6% menjadi sekitar 19%. Itu akan jauh lebih baik. Bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah lebih baik lagi. 0,5% hingga 0,8% itu bukan angka yang kecil. Nah, untuk poin yang ke C itu Pemprov Jateng memiliki sistem logistik daerah yang mumpuni. Nah, yang kedua, jika Provinsi Jateng bisa memperbaiki sistem logistik, pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Yang ketiga, sistem daerah memiliki potensi berbeda. Nah, yang ketiga itu termasuk klasifikasi berita, manajemen atau kebijakan. Untuk soal nomor 5 itu kan disebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Nah, untuk resiko yang pertama itu ada resiko kredit. Nah, untuk mengatasi resiko-resiko tersebut itu dengan memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada resiko kredit. Nah, untuk yang kedua, resiko pasar itu meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar. Untuk yang ketiga, risiko likuiditas, menjaga kemampuan bank untuk terus-menerus masuk dalam transaksi pasar. Risiko operasional. Dan yang keempat, risiko operasional itu meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal. Yang kelima, risiko hukum. Nah, untuk yang ketujuh itu risiko hukum meminimalkan. Yang keenam, risiko hukum meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakpastian pengambilan keputusan. Yang ketujuh, risiko kepatuhan, memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kerugian non-finansial. Dan yang terakhir, risiko reputasi itu mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian finansial dan non-finansial. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 6 ini penjelasan terkait CRM, ISCM, SRM, dan TMF. CRM itu adalah Customer Relationship Management. Nah, itu pendekatan strategis untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan. Nah, untuk prosesnya ini ada pemasaran, penjualan, layanan pelanggan. Nah, untuk ISCM ini Integrated Supply Chain Management. Nah, pendekatan yang terintegrasi untuk mengelola rantai pasokan yang melibatkan koordinasi yang efisien antara beberapa tahap dalam proses produksi dan distribusi produk. Nah, untuk prosesnya ini ada perencanaan persediaan, pengadaan, produksi, distribusi. Nah, untuk yang SRM itu Supplier Relationship Management, pendekatan strategis untuk mengelola hubungan dengan pemasok. Nah, untuk prosesnya ini ada evaluasi dan seleksi pemasok, manajemen kontrak, dan kolaborasi dan inovasi. Nah, untuk yang terakhir TMF itu Talent Management Framework.
kerangka kerja yang dirancang untuk mengelola SDM di sebuah organisasi. Nah, untuk prosesnya ini perencanaan SDM, pengembangan SDM, manajemen kinerja. Nah, untuk hubungannya sangat terkait satu sama lain dalam manajemen rantai pasokan dan saling berintegrasi di antara proses makro tersebut secara bersamaan diperlukan untuk meningkatkan dan memperkuat kinerja rantai pasokan. Untuk jawaban nomor 7 itu EOHI sama dengan akar pangkat 2 dikali D dikali S per H. Nah, untuk D ini permintaan tahunan. Nah, di sini permintaan tahunan ini 1.400.000 unit. Untuk S-nya ini biaya pemesanan 3 juta, dan untuk H-nya ini biaya penyimpanan per unit per tahun itu 59.000 kali 0,05 sama dengan 2.950. Nah, untuk plugging in the value itu EOQ-nya 2 dikali 2 itu dari rumusnya itu, terus D-nya permintaan tahunan itu 1.400.000 dikali 3 juta dibagi 2.950 itu biaya penyimpanan per unit. Hasilnya 53391. Jadi EOQ-nya untuk pemesanan semen adalah 53391. Untuk yang frekuensi pesanan itu D per EOQ. Nah, untuk hasilnya itu 26 kali dalam setahun. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.